Kembali lagi di channel Vokauser Anime. Gimana nih kabar kawan-kawan semuanya? Pasti baik-baik saja bukan? Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Kang Jin Hyuk lagi ya guys ya. BTW ini alur ceritanya kayaknya udah lebih dari 2 bulan belum kita lanjutin. Jadi bagi kawan-kawan yang udah lupa dengan alur cerita di part terakhir kemarin, maka kawan-kawan bisa langsung cek di deskripsi di bawah. Di sana udah lengkap kok dari part 1 sampai part terakhir juga. Oh ya, udah capek-capek cek deskripsi, bisa dong sekalian klik link traktiran kopi. Oke lah, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Jadi part terakhir kemarin itu berakhir dengan Samaja yang mensummon salah satu dari 4 Guardian Beast yang paling ditakuti. Walaupun Samaja mensummon naga itu, tapi dia mengendalikannya menggunakan artefak khusus secara paksa. Ngelihat itu Jin tersenyum, ngeluarin artefaknya dan dengan bahasa kuno tersembunyi menghubungkan dimensi yang bernama Ancient Mana Forest sebagai sumber pasokan mana. Dan digunakan untuk apakah mana itu? Notif tiba-tiba muncul dan bilang memanifestasikan wujud paling sempurna dengan menggunakan pasokan mana. Dan dari dimensi itu muncul sesosok naga hitam yang ternyata itu adalah Goguma. Dalam wujud sempurnanya, Ancient Species Goguma telah turun. Ancient Acid Dragon Goguma. Dengan wajah yang penuh keringat, Samaja langsung memerintahkan Blue Dragon-nya untuk menyerang. Blue Dragon langsung mengaktifkan serangan yang bernama Innate Spear Manifestation ke arah Goguma. Tapi ngelihat itu, Goguma juga melakukan hal yang sama, tapi dengan daya serangan yang jauh lebih besar lagi. Bentrokan serangan itu pun meledak di langit yang menciptakan gelombang ledakan yang cukup dahsyat pula. Wolyong menatap Jin dengan sangat yakin dan sambil menggendong Dark Emperor, dia pun bilang dalam hati, "Tuanku, akan kupastikan mereka dikawal dengan selamat. Karena itu kumohon, berikan penghukuman yang setimpal kepada Samaja." Dengan wajah yang berkeringat, Samaja pun bilang ke Jin, "Saat pertama ku dengar kau mengalahkan Yaksa, kukira itu bisa terjadi karena Dark Emperor ada bersamamu. Tapi ini mau kupikirkan bagaimanapun dan seperti apapun tetap aja nggak masuk akal," kata Samaja sambil ngelihat Guardian Beast-nya yang dipanggil mengelihat kesakitan karena digigit oleh Goguma. Samaja pun nanya ke Jin, "Kau, siapa kau ini sebenarnya?" Sambil berjalan santai ke arah Samaja dan ngeluarin dagger di tangan kirinya lalu pistol mana di tangan kanannya, Jin pun bilang, "Kalau di dunia asalku ada istilah yang cocok untuk orang sepertiku, yaitu sepuh." Setelah melakukan kuda-kuda serangan, Jin Hyuk melesat menggunakan skill Sword Demon Supreme Step dan menembaki Samaja dengan kecepatan yang sangat tinggi ke berbagai sudut. Tapi terlihat Samaja masih bisa mengikuti serangan Jin dan menahan juga menghindari berbagai tembakan pistol Jin bahkan dari jarak dekat sekalipun. Jin berhenti dan bilang dalam hatinya, Samaja memang sangat kuat. Startnya itu sangat tinggi, sedikit lebih tinggi dari Yusong sekarang. Samaja akan lebih serius lagi kali ini. Dia bilang ke Jin, "Harus aku akui tadi aku memang sedikit lengah." Samaja menggunakan artefak lainnya yang bernama White Flame Orb untuk memanggil Laser Dragon sambil bilang, "Kurasa udah waktunya aku juga berhenti untuk menahan diri." Oke, kita sedikit berpindah ke medan pertempuran lainnya, di mana terlihat aliansi Murim juga para spirit milik Jin Hyuk, nggak terkecuali Tibun yang menggunakan Mecha Death Knight sedang melawan Jiangxi milik Ancient Being. Pertarungannya cukup terlihat chaos di sini. Seolin bilang dalam hati, "Jika bukan karena pasukan Jin Hyuk, maka garda terdepan Murim udah lama runtuh dari tadi." Tapi masalahnya berapa lama lagi kita bisa bertahan melawan Jiangxi yang gak ada habisnya ini? Kita kembali ke pertarungan antara Samaja dan juga Kang Jin Hyuk. Terlihat mereka terus adu mekanik dengan cukup intens. Samaja dengan teknik pedangnya, sedangkan Jin Hyuk dengan Heavenly Demon Divine Art, juga teknik tembakan mirip dengan Dante di Devil May Cry. Tapi di setiap serangan dan tembakan dari Jin Hyuk bisa ditahan sempurna oleh Samaja. Sampai dia bilang, "Aku udah menghafal seluruh tipuan kecil dan trikmu itu. Jadi itu sama sekali gak akan mempan terhadapku. Dan aku gak tahu apa yang kau lakukan sehingga bisa menjinakkan Ancient Species seperti itu. Tapi kau gak bisa menipu mataku ini. Bracelet of Return yang kau gunakan untuk menghubungkan dunia lain itu ada batas waktunya. Jadi setelah semua ini berakhir, maka begitu juga dengan hidupmu.
Ya, memang benar sih seperti yang Samaja katakan ini. Saat ini durasi dari bracelet return adalah sekitar 8 menitan lagi. Namun Ocehan Samaja belum selesai. Dia bilang lagi, tapi ada sesuatu dari sikapmu itu yang terasa aneh bagiku. Aku baru saja melepaskan laser dragon untuk membunuh mastermu dan juga rekan-rekan berhargamu itu. Bahkan master dengan big level pun bisa dengan mudah dicabik-cabik oleh mereka. Tapi kenapa? Kenapa kau terlihat tenang-tenang saja tanpa bergeming? Mendengarkan itu, Jin tersenyum dan dia bilang, kenapa katamu? Karena memang itu bukanlah hal yang perlu ku khawatirkan sama sekali. Sama aja ngelihat dari dalam orbnya, dia ngelihat Chun Yusong menghadapi laser dragon dengan tingkat tinggi soul casing sword miliknya, sampai ngebuat Demon Emperor kaget. Ngelihat kemampuan Yusong yang bisa menghadapi laser dragon membuat Samaja kembali berkeringat dan dia bilang, gak bisa dipercaya, orang asing bisa meraih tingkatan Transcendent Realm. Namun persiapan Jin bukan hanya sampai di situ. Ketika para aliansi murim yang udah kelelahan melawan Jiangxi, terlihat dari atas bukit sana ada bendera yang berkibar. Ya, mereka adalah orang-orang dari Empire Neck. Aliansi dari Jin datang membantu. Dengan holy power dan semangat yang meledak-ledak, mereka langsung turun ke medan pertempuran tanpa ragu sedikit pun. Semua hal itu ngebuat Samaja makin panik dan dia bilang, mustahil. Dari awal kau bahkan mempersiapkan paladin dari Holy Empire. Sial, kau lebih teliti dari yang kuduga. Tapi pada akhirnya rencanamu itu akan sia-sia semuanya, bukan? Samaja langsung menanamkan orb yang dipegangnya tadi masuk ke dalam dadanya. Notif merah muncul dan bilang, menyerap White Flame Orb, menggabungkan kekuatan dengan Four Guardian Beast Blue Dragon. Persepsi Samaja mengenai kemanusiaan mulai goyah. Samaja pun bilang, nggak peduli seberapa teliti rencanamu akan segalanya, kau akan mati di sini karena pengganggu utamanya adalah kau sendiri. Sisanya gampang untuk dihadapi. Terlihat Samaja saat ini udah dalam mode Dragonification. Dengan sangat kesal, Samaja berteriak sambil melakukan tusukan dahsyat pedangnya itu. Anyahlah dari sini ke barat. Serangan dahsyat dari tusukan Samaja itu langsung menghancurkan setengah gunung dan membuat lubang yang besar di sana. Serangan di tempat yang lain, terlihat Alice sedang menanamkan mantra di seluruh wilayah sesuai dengan instruksi Jin sambil bilang, seluruh wilayah nggak akan selamat. Jadi ini alasanmu menyuruhku mengambil jalur memutar ya. Kalau begitu aku rasa ini waktunya bagiku untuk mempercepat prosesnya. Wujud Jin saat ini terlihat membuat Samaja kaget. Dengan tangan kanan dewa, Jin pun bilang, menggunakan Dragonification tepat di hadapanku, kau yakin? Yap, karena di tangan Jin saat ini dia sedang memegang Lightweight Legendary Dragon Slayer Sword Balmung. Tebasan demi tebasan terus menggema dalam pertarungan antara Jin Hyuk dan juga Samaja. Namun sering pertarungannya terus berlangsung di dalam pikiran Samaja, dia sangat kebingungan. Dia bilang dalam hati, ada yang aneh di sini. Ancient Species sangat mendominasi pertarungan melawan Blue Dragon dan durasi summonnya juga hampir berakhir, bukan? Tapi kenapa dia belum menghabisi Blue Dragon? Kenapa malah seperti mempermainkan Blue Dragon? Dan ditambah lagi aku udah mengerahkan segalanya dengan Dragonification ku ini. Ini adalah upaya terakhirku. Aku menyerang dengan semua yang ku punya. Tapi kenapa aku gak bisa mendaratkan satupun serangan kepadanya? Sambil tersenyum, Jin bilang ke Samaja, hey Samaja, saat kau menggunakan White Flame Orb, kau pasti berpikir begini, dengan kekuatan mutlak aku bisa menyelesaikan segalanya. Ya, itu memang bukan pendekatan yang buruk sih. Maksudku aku juga dulu sempat berpikir kayak gitu. Tapi apa kau tahu? Di Tower of Trial ini aku sadar bahwa ada batasan untuk kekuatan. Setelah mengatakan itu, Jin mengaktifkan skill Ancient Rune Seal. Dan tiba-tiba dari pedang Samaja muncul tulisan kuno yang membuat dia sangat kaget. Dalam hati dia bilang, apa? Bagaimana bisa ada simbol-simbol ini yang muncul di pedangku? Tanpa basa-basi lagi, Jin langsung mengaktifkan 4-star Barrier Gravity Field dan dilanjutkan dengan 6-star Barrier Confident. Seketika, pedang Samaja langsung jatuh ke tanah dengan tekanan gravitasi yang sangat tinggi sampai dia sama sekali nggak bisa menggerakkan seinci pun pedangnya. Sial, ini nggak masuk akal. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Aku nggak bisa bergerak, kata Samaja dalam hati.
Tapi tiba-tiba dia teringat dengan pergerakan Jin Hyuk sebelumnya. Tembakan-tembakan dari pistolnya itu. Apa itu semua adalah serangan yang ditujukan untuk mengukir segel di pedang-pedangku ini. Jin mendekati sama aja dengan santai dan dia bilang, hei, sama aja. Karena waktunya udah hampir habis, maka aku akan memberitahukanmu sesuatu. Dunia tempat kau tinggali ini, yaitu di dalam tower, bukanlah tempat dimana kekuatan besar saja cukup untuk membantu menaiki tower ini. Tapi kau membutuhkan rencana yang dibuat dengan sangat matang dan kepercayaan diri penuh yang datang dari trial dan error yang gak terhitung jumlahnya. Efek dari Bracelet of Return pun berakhir, dan di tempat lainnya juga Alice terlihat udah menyelesaikan misinya untuk menggambar lingkaran sihir. Alice bilang sambil menatap langit, sekarang mari kita lihat apa rencana dari kontraktor yang udah dia persiapkan. Aku akan duduk manis dan menikmati pertunjukannya. Di saat yang sama pula, di sekitaran Blue Dragon muncul lingkaran sihir yang sangat besar. Notif muncul, mengaktifkan 10 Star Barrier, Divine Beast Trap. Sebuah efek dari Divine Beast Trap telah dihapuskan. Solitude of the Forgotten telah terangkat dan rasionalitas telah dikembalikan. Ngelihat semua notifikasi itu membuat sama aja sama sekali nggak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Dia berteriak dalam hati, kutukanku pada Blue Dragon dipatahkan yang benar saja. Ngelihat wajah sama aja yang super panik, Jin menambahkan minyak ke dalam api dan mengatakan, hei, sama aja. Dari caramu mengayunkan pedang, langkahmu, juga cara berpikir, dan bahkan sampai saat Bracelet of Return kehabisan waktu, semuanya udah kuperhitungkan dengan seksama berdasarkan pengalamanku. Dan sekali lagi sama aja. Di dalam Tower of Trial ini kau mengusik orang yang seharusnya nggak pernah kau usik, masterku, Sang Dark Emperor. Mendengarkan itu sama aja sangat kesal karena dia kebingungan kalau Jin terus mengatakan kata sekali lagi dan sekali lagi, seolah mereka pernah bertemu sebelumnya. Dan hal seperti ini pernah terjadi juga sebelumnya. Ya, sama aja sendiri memang gak pernah tahu kalau memang semua ini pernah terjadi. Tapi itu ketika Tower of Trial masih menjadi sebuah game dan Jin Hyuk lah satu-satunya orang yang udah menaiki dan menamatkan Tower of Trial sampai puncaknya. Sama aja di dalam game berbeda dengan sama aja di dunia nyata. Sedangkan Jin Hyuk yang memainkan game itu sama dengan Jin Hyuk yang saat ini. Namun Jin nggak mau menjelaskan hal yang merepotkan seperti itu. Dia mengangkat tinggi-tinggi pedang balmungnya dengan petir yang menyala-nyala di sekitarnya dan menandakan betapa berbahayanya serangan kali ini. Sambil ayunan itu berlangsung, Jin mengingat ketika dia bermain game Tower of Trial, masa-masa dimana perjuangannya bersama dengan sang master Dark Emperor. Dia satu-satunya orang yang benar-benar memadu Jin dengan sepenuh hati dan apapun yang terjadi. Sebuah tebasan yang sangat dahsyat itu langsung mengarah ke kepala sama aja dengan special effect Dragon Slayer. Di detik-detik itu pula Jin mengingat momen tersedihnya ketika bermain game dulu. Di sebuah pemakaman batu, dia menangis di bawah hujan yang cukup deras. Dan dia bilang, sadarlah, sialan, ini cuma sebuah game virtual reality. Gak ada hal lain yang harus kulakukan juga. Aku cuma harus mengulanginya lagi sebanyak yang dibutuhkan. Tapi lain kali, gak peduli sebanyak apapun itu terjadi, aku gak akan membiarkanmu mati, Master. Sambil mengingat momen itu, ledakan tebasan yang sangat dahsyat menghancurkan sama aja menjadi puing-puing debu. Dan setelah sama aja mati, laser dragon pun yang disummon menghilang karena hanya meninggalkan white flame orb saja di sana. Jin mengambil orb tersebut dan dia bilang, berkat balmung aku bisa mengekstrak White Flame Orb dengan aman. Dalam deskripsi White Flame Orb ditulis kalau kesulitan untuk mendapatkan item itu adalah di peringkat SS. Dan itu salah satu orb terkuat yang sanggup mengendalikan hujan dan awan. Orb yang memiliki kekuatan untuk menciptakan laser dragon. Pokoknya item yang serbaguna lah intinya. Jin berbicara dengan Blue Dragon dan menanyakan keadaannya. Dan Blue Dragon juga nggak lupa untuk mengucapkan terima kasihnya atas semua yang telah Jin lakukan untuknya. Blue Dragon bilang, sebagai salah satu dari 4 Guardian Beast, aku harus melunasi hutang ini. Aku akan mengabulkan apapun keinginanmu. Beritahu saja apa keinginanmu itu. Sambil tertawa licik, Jin ngejawab, apapun. Yakin? Ngelihat ekspresi Jin ngebuat si Blue Dragon sedikit bergidik ngeri sih. Gak berselang lama, Alice sampai di tempat Jin. Tapi perhatian Alice langsung terfokus pada sesuatu yang kecil yang berada di depan Jin. Dia bilang,
Hah? Apa ini? Jin pun bilang, baiklah biar ku perkenalkan kepadamu anggota terbaru kita dari veteran company, Soft Black Crowned Crane. Siapa yang sangka kalau itu adalah Blue Dragon. Dan di jidatnya ada mark budak dari Tribulation milik Jin, yang artinya Jin mendapatkan budak baru yang merupakan salah satu dari 4 Guardian Beast. Terlihat dari wajah Blue Dragon, dia cukup kebingungan apa yang sedang terjadi. Yang jelas kata-kata sebelumnya yaitu aku akan mengabulkan apapun keinginanmu, yang tadi dia ucapkan itu menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Setelah beberapa menit kemudian, terlihat Jin berada di sebuah goa, dan di sana ada sebuah gate yang menghubungkan Murim dengan tempat Ancient Being berada. Jadinya dengan menggunakan Stone of Desire, Jin menutup gate tersebut dan juga menghentikan invasi dari Subninggurat. Terlihat Blue Dragon menemani Jin di sampingnya, tapi tiba-tiba dia disamperin oleh T-Bone dan juga spirit-spirit bawah Jin yang lain. Lalu mereka pun bilang, hey, jadi kau rookie yang baru ya? Dasar bocah sombong. Kenapa kau nggak menyapa para senior-seniormu ini dengan benar, geblek? Blue Dragon dengan wajah yang marah pun ngejawab, hah? Sepertinya aku udah diremehkan. Bagi sosok sepertiku, salah satu dari 4 Guardian Beast, diremehkan oleh Spirit Beast biasa dan juga kepingan tulang. Namun tepat setelah dia mengatakan itu, Goguma datang dan menggigitnya sehingga dia hanya bisa meminta maaf berkali-kali dan langsung menjadi junior yang baik. Jin yang ngelihat itu sambil tersenyum dan dia bilang, dengan invasi dataran tengah yang udah berakhir ini, jadi saat ini yang tersisa adalah gate di luar tower tersebut. Jadi peperangan dengan pasukan Jiangxi yang dikirimkan oleh makhluk kuno membawa perubahan besar di lantai tengah. Kekaisaran dan Murim, 2 kekuatan yang paling besar di lantai tengah, telah resmi menyatakan perjanjian damai mereka. Ini adalah momen di mana musuh bebuyutan bergabung demi tujuan yang sama. Kaisar Reinhardt pun bilang ke ketua aliansi Murim, wah, ini hari yang indah ya. Berkat upaya Kang Jin Hyuk kami, akhirnya peperangan panjang ini berakhir. Mendengarkan itu, ketua aliansi pun langsung memotong, Kang Jin Hyuk kami? Kaisar Reinhardt, sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di sini. Meskipun semua orang menolaknya, tapi akulah orang yang memilih Kang Jin Hyuk kami sebagai komandan tertinggi, dan bahkan masternya adalah seorang warrior Murim. Hadeh baru mau mulai damai, udah ada persaingan baru di antara kedua Murim dan kekaisaran ini. Dan lagi Murim bilang Dark Emperor bagian dari warrior Murim, padahal Dark Emperor adalah bagian dari sekte demonik alias unorthodox, berbeda dengan mereka yaitu orthodox. Oke, jadi di tempat lainnya terlihat saat ini Jin sedang berbicara serius dengan manajer tingkat menengah Rick Hanesi. Jin menjelaskan semuanya tentang yang terjadi sebelumnya, mulai dari Crown of Tyranny, Heavenly Demon sampai dengan invasi makhluk kuno ke lantai tengah. Yang lebih membuat Rick nggak percaya lagi, Jin berhasil menghalangi gelombang serangan dari makhluk kuno walaupun memang ada bantuan dari Verdivia, manajer tingkat tinggi tower. Dalam hati Rick bilang, situasi ini jelas melebihi batasan yang dibuat oleh sistem tower. Tapi yang paling aneh di sini adalah ada seseorang yang udah menyadari semua hal itu melebihi yang diketahui oleh kebanyakan manajer. Dan orang itu adalah orang yang berada di depanku saat ini, yaitu Kang Jin Hyuk, makhluk kuno, Crown of Tyranny. Itu adalah hal yang gak dapat dipahami oleh player yang masih menjalani dan menjelajahi lantai bawah. Tapi kenapa dia membicarakannya dengan santai seolah dia mengetahui semua hal tersebut? Gak berselang lama, Verdivia datang ke tempat Rick dan Rick pun langsung menyambut manajer tingkat tinggi itu dengan memberikan bangku duduknya. Verdivia pun bilang, itu berarti salah satu dari manajer lantai atas adalah dalang dari semua ini. Verdivia memuji Jin yang bisa menghalau invasi dari makhluk kuno, tapi sebagai manajer lantai atas dia juga gak bisa mengabaikan Hastings yang merupakan dalang di balik semua ini. Hastings itu memegang salah satu posisi terkuat di antara para manajer tingkat tinggi. Jadi orang seperti Verdivia yang kurang populer dan minim dukungan cukup sulit untuk menghadapi Hastings secara langsung, kecuali dia bisa memanfaatkan Jin Hyuk dengan benar. Namun tiba-tiba muncul notifikasi di samping Rick yang ngebuat raut wajahnya langsung berubah. Dia bilang, wah, sepertinya tuang Kang Jin Hyuk memiliki penggemar di luar sana. Apakah yang dimaksud dengan Rick ini? Nantikan terus alur cerita dari Kang Jin Hyuk ini hanya di channel Focozer Anime dan stay update.